Selamat datang di kanal Geografi Y bersama saya, Ramlan Adiwijaya. Oke, coba deh, lupakan sejenak semua yang Anda kira Anda tahu tentang COVID-19. Hari ini, kita nggak akan bahas ini sekadar sebagai krisis kesehatan, tapi kita akan bedah sebagai sebuah fenomena strategis yang benar-benar membentuk ulang dunia kita. Yuk kita mulai. Kutipan ini, ini benar-benar mengubah cara kita melihat dunia kan? Pandemi ngajarin kita satu hal yang super penting. Batas negara itu ternyata nggak begitu relevan lagi. Yang ada sekarang adalah jaringan manusia. Dan inilah ide kunci yang akan jadi pemandu kita dalam analisis kali ini. Oke, pertama-tama kita lihat dari kacamata geografi. Untuk bisa paham gimana virus ini menyebar, kita harus sadar dulu kalau ini bukan soal kebetulan. Ini semua tentang pergerakan manusia. Virusnya, dia cuma numpang, ngikutin kemanapun kita pergi. Nah, lihat deh peta pergerakan ini. Buat Indonesia, ada 3 faktor geografis yang menciptakan bisa dibilang badai yang sempurna. Pertama, kita negara kepulauan, artinya pintu masuknya ada ribuan. Kedua, populasi kita itu besar dan padat banget, terutama di Jawa. Dan ketiga, mobilitas antar pulau kita tinggi sekali. Karena ini soal ekonomi, soal perut, kombinasi ketiganya ini, jadilah jalur super cepat buat penyebaran virus. Dan metafora ini ngegambarin polanya dengan sangat cerdas. Coba bayangin, Jawa itu pusat kertas yang basah kuyup. Tintanya atau virusnya menyebar dengan cepat dan pekat banget di sana. Sementara itu, di pulau-pulau lain yang lebih renggang, penyebarannya emang lebih lambat, tapi tetap aja merembes kemana-mana. Ini nunjukin gimana kepadatan itu jadi penentu kecepatan. Oke, setelah kita paham medannya, sekarang saatnya kita kenali musuhnya. Kita masuk ke lensa kedua, virologi. Jadi gimana sih caranya virus ini belajar dan terus beradaptasi? Slide ini nunjukin evolusi strategis dari virus itu sendiri. Mulai dari varian Alpha yang lebih gampang nular. Terus datanglah Delta yang jadi mimpi buruk kita semua kan karena ganas dan cepat banget nyebarnya. Dan akhirnya muncul Omicron yang mecahin rekor penularan tapi untungnya gejalanya relatif lebih ringan. Tiap varian baru itu artinya aturan mainnya berubah lagi. Nah, ini nih poin yang sering banget disalahpahami. Kalau kita lihat dari sudut pandang evolusi, virus itu sebetulnya nggak pengen membunuh inangnya. Tujuan utamanya cuma satu, bertahan hidup dan menyebar seluas-luasnya. Makanya, mutasi kayak Omicron yang super nular tapi lebih ringan, itu sebenarnya langkah evolusi yang sangat logis buat si virus. Sekarang, yuk kita perlebar pandangan kita zoom out ke panggung global. Karena COVID-19 ini bukan cuma krisis kesehatan, tapi juga sebuah peristiwa geopolitik besar yang membentuk ulang peta kekuasaan dan kebijakan luar negeri di seluruh dunia. Visual ini nunjukin ada dua dunia yang berbeda banget. Di satu sisi, kita lihat negara-negara kuat. Mereka bisa ngamanin stok, ngontrol produksi, bahkan sampai ada istilah nasionalisme vaksin. Di sisi lain, ada negara-negara berkembang yang harus bergantung pada diplomasi dan kerjasama internasional buat dapetin sumber daya. Ini adalah jurang pemisah geopolitik di tengah pandemi. Dan disinilah posisi strategis Indonesia jadi sangat menarik untuk dilihat. Pemerintah kita nggak cuma milih satu pihak. Indonesia memainkan semacam politik non-blok modern. Kita kerjasama dengan Tiongkok buat vaksin, tapi di saat yang sama kita juga berusaha keras membangun kemandirian lewat produksi dalam negeri. Ini bukan cuma strategi kesehatan, ini adalah strategi kedaulatan. Oke, dari panggung global, kita kembali lagi ke garis depan di dalam negeri. Lensa keempat, kesehatan masyarakat. Disinilah pertempuran yang sesungguhnya terjadi saat sistem kesehatan kita diuji benar-benar sampai ke batas kemampuannya. Gambaran ini merangkum semuanya. Jadi masalahnya bukan cuma virusnya, tapi kapasitas sistem kita buat menampung lonjakan kasus. Di balik para nakes yang kelelahan, ada rumah sakit yang penuh sesak dan ICU yang terbatas. Inilah medan pertempuran kita, dengan ketimpangan yang sangat signifikan antara fasilitas di Jawa dan di luar Jawa. Dan di tengah-tengah krisis kesehatan ini, ada pertempuran kedua yang nggak kelihatan, yaitu perang melawan informasi yang salah. Infodemi ini sama berbahayanya dengan virus itu sendiri loh. Kenapa? Karena ini merusak kepercayaan publik dan akhirnya menghambat efektivitas kebijakan yang sudah susah payah dirancang. Dan sekarang, kita sampai di perspektif terakhir, dan mungkin ini yang paling krusial buat masa depan. Mari kita coba bingkai ulang pandemi ini bukan lagi sebagai peristiwa kesehatan semata, tapi sebagai isu keamanan nasional yang butuh respons berbasis intelijen. Inilah konsep kuncinya, intelijen kesehatan.
Jadi, ini bukan lagi sekedar ngumpulin data kasus harian, ini lebih dalam. Ini tentang mengintegrasikan berbagai jenis data epidemiologi, data pergerakan manusia, data geografis, buat memprediksi di mana hotspot akan muncul dan merancang intervensi yang tepat sasaran sebelum krisisnya meledak. Dan inilah kesimpulan tegasnya. Pandemi ini telah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa ketahanan sebuah bangsa di abad ke-21 itu gak cuma diukur dari kekuatan militernya, tapi juga dari kemampuannya mendeteksi dan menetralkan ancaman kesehatan. Intinya, kesehatan kini adalah bagian dari keamanan nasional. Jadi, kalau kita rangkum semua, inilah 5 pelajaran utamanya. Dari geografi, kita belajar penyebaran itu ngikutin jaringan manusia. Dari virologi, kita tahu musuh kita terus beradaptasi. Geopolitik nunjukin gimana krisis ini jadi arena adu kekuatan. Kesehatan masyarakat membuktikan bahwa kapasitas sistem itu jadi penentu. Dan semua ini mengerucut ke satu kesimpulan. Kesehatan adalah pilar keamanan nasional. Semua analisis tadi membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita sudah melewati krisis ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita sudah belajar banyak hal. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi jika ancaman berikutnya datang, tapi kapan. Dan dengan semua pelajaran ini, apakah kita sudah benar-benar siap?